Hai guys, hari ini 2 Februari 2022. Hancur banget. So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, ya guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat, dan selalu mendapatkan hari-hari terbaik dalam hidup kalian. So, by the way guys, maaf ya guys kalau videonya agak kaku karena aku baru mulai lagi di YouTube karena sempat kemarin ya cuti lah ya, hitungannya dia dari YouTube kira-kira sebulanan lah ya guys, dari bulan Februari. Sekarang udah mau menuju April ya, sebulan jalan setengah gitu lah ya guys. So ya ada banyak banget dari kalian yang pada nanyain aku, Kak kemana aja, Kak are you okay, Kak where are you, Kak kenapa nggak pernah kelihatan, Kak kenapa nggak pernah aktif lagi di YouTube. So ya guys, di video hari ini aku buatin video khusus untuk menjawab semua pertanyaan kalian yang kalian kirimin via DM, via komen di YouTube ke akun aku. Semoga video ini menjawab semua pertanyaan kalian dan semoga jawaban yang aku beri bisa kalian terima ya guys. So ya, biar nggak lama-lama lagi aku openingnya cincong kanan kiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya dulu. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari YouTube channel aku kalau aku upload video baru. Oke? Ya guys, jadi sebenarnya aku udah jarang update di sosmed aku itu dari Desember 2021 akhir. Kayak I don't know why, aku nggak tahu kenapa, kayak lagi males banget buat megang HP, males keluar, males ngapa-ngapain, nggak tahu. Habis itu dari Desember sampai ke bulan kemarin yang aku update terakhir di bulan Februari, di tanggal berapa ya kira-kira aku update, aku lupa, nanti aku taruh aja foto terakhir aku update-nya di sini. But beberapa hari lalu aku sempat update lagi di Instagram buat iseng-isengan aja karena udah lama nggak nongol lagi kan guys. So iya, ini foto setelah aku lama hibernasi ya guys, nggak kelihatan, nggak update sama sekali. Jadi ini postingan pertama aku ngasih tahu kalian bahwa keadaan aku tuh kayak gimana, cuman nggak jelas karena aku nggak ngasih tahu keadaan aku kenapa. Cuman di foto kalian bisa lihat beberapa foto ini itu nunjukin aku lagi nggak baik-baik aja. Jujur li guys, sampai hari ini pun sebenarnya ceritain ini tuh agak masih berat ya guys, masih susah gitu. By the way, ini tangan aku masih shaking, padahal belum ke real story-nya, nggak tahu kenapa ini nggak buat ya guys. Sebenarnya nggak ada hari-hari yang aku laluin beberapa bulan terakhir waktu aku nggak update itu sebenarnya nggak ada aku ngalamin kekerasan fisik atau ada masalah sama keluarga atau masalah sama doi pacar aku tuh nggak ada. Aku nggak tahu harus mulai dari mana guys. Oke, jadi aku bakalan ceritain satu-satu ya guys. Oke, jadi berawal dari Natal tahun lalu 2021 itu aku Natalan di rumah mami aku di Ubud. Habis itu aku libur kan guys, dan aku ada buat vlog ke ini kan, ke air panas ini, ke air panas sama mami aku di setelah hari Natal deh pokoknya. Itu aku ke air panas sama mami sama doi.
Itu pokoknya hari-harinya itu fine, berjalan baik, berjalan lancar, nggak ada kendala, happy time pokoknya. Setelah itu, setelah liburan Natal, aku balik lagi ke rumah aku dan balik lagi ke aktivitas biasanya, aku kerja. So ya guys, kalau kalian nggak tahu aku kerja apa, jadi YouTube ini kan sampingan aku karena YouTube belum bisa banget buat nunjang semua kebutuhan aku kan, jadi aku harus masih kerja juga. But YouTube juga, makasih banget buat kalian semua yang udah support aku di YouTube, karena ya aku udah dapat penghasilan juga di YouTube, cuman ya belum seberapa sih, tapi ya lumayan lah ya guys buat nambah-nambah penghasilan aku dan buat nambah-nambah nutupin kebutuhan harian aku, bulanan aku gitu. So di Bali, aku kan tinggal di Bali aku ada buka usaha salon gitu ya. Jadi setelah Natal aku balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke aktivitas biasanya, kerja. By the way, di studio itu aku ada sama asisten 1 orang. Jadi selama aku liburan itu asisten aku yang handle studio aku, tetap open gitu. Terus karena aku udah balik lagi ke jadi karena aku udah balik lagi ke rumah aku, so aku kerja juga sama asisten aku. Jadi asisten aku biasanya itu nge-handle bagian eyelash atau pasang-pasang bulu mata, dan aku di bagian nail gel. Sebenarnya aku itu menguasai kedua bidang ya guys, eyelash dan juga nail gel. Cuman karena aku ada asisten, jadi aku bagi dia pembagian untuk eyelash dan aku di nail gelnya. Tapi kalau misalnya rame banget, ya kemungkinan dia juga bakalan ngambil nail gel karena dia bisa cuman untuk bagian yang basicnya doang gitu. Oke, so long story short, aku kerja. Jadi aku kerja di situ tuh aku ngerasa kayak gimana ya, beda aja gitu. Pokoknya aku ngerasain badan aku itu beda setelah Natal, beda aja gitu, kayak capek, habis itu ngantuk aja pokoknya. Kayak sampai kerja aku tuh yang biasanya nggak pernah ngerasain ngantuk siang, apalagi lagi kerja, nggak pernah ngerasain ngantuk. Cuman waktu itu tuh aku bener-bener kayak oh my god, I'm so sleepy, beneran kayak oh my god, aku tuh tumben banget ngerasain ngantuk, sengantuk-ngantuk itu saat kerja gitu loh guys. Padahal aku lagi beraktivitas dan itu bener-bener kayak oh my god, nggak bisa buka mata guys, bener kayak ngantuk banget. Habis itu jadi pegawai aku ini kan udah nikah dan dia udah punya anak 1 cowok, anak pertama, dan dia nikah lumayan muda ya guys, nggak perlu aku sebutin umurnya. So aku nggak tahu kenapa dia bisa nyeletuk kayak gitu, mungkin cuma iseng-isengan atau bercandaan kayak gitu kan. Jadi dia ngomong kayak gini tuh, asisten aku, kayak mau kayak hamil deh, 100% tuh aku berani jamin Kak Oge tuh hamil. So aku tuh kayak what the heck. By the way guys, aku tuh sebenarnya pacaran sama pacar aku itu udah dari 2016 ya guys. Seperti kalian biasanya lihat di tato aku itu 2016 itu hari jadian aku sama pacar aku. Yang tahun ini itu nginjek ke tahun ke-6 aku pacaran sama doi. Sama pacar aku tuh emang prefer atau pengennya itu hamil dulu kan baru nikah. Ya tau lah ya guys, kebanyakan dari aku takut salah ngomong, pokoknya aku tuh pengennya tuh hamil dulu baru nikah, karena kayak aku tuh udah lama pacaran kan sama pacar aku, jadi pengen banget gitu kalau udah nikah tuh ada sesuatu yang baru nih datang nih kehidupan kita gitu kan, dan lebih ada lebih ada tujuan hidupnya juga kan, ada ini perlu ini gitu kan hidup tuh. Jadi kalau nikah tanpa hamil tuh sebenarnya aku nggak terlalu pengen, dan pengennya tuh hamil dulu baru nikah. Did you get it guys? Jadi kayak ya pokoknya gitu. Oke, habis itu nah karena asisten aku ngomong kayak gitu kan, kepikiran dong. But by the way guys, aku tuh sebenarnya emang sering telat M kan. Jadi dari dulu waktu aku masih kurus pun aku tuh emang sering telat M. Jadi di garis bawah ya guys, bukan dari gemuk aja aku tuh sering telat M, tapi emang dari kurus pun menku itu menstruasi aku tuh nggak
nggak lancar, nggak teratur gitu lah guys ya. Memang sering kayak telat 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sempat sampai 8 bulan, tapi itu nggak ada hamil sama sekali. Pure emang mungkin hormon aku atau mungkin nggak tahu kenapa gitu ya. Dan aku udah sempat cek ke dokter sana, ke dokter sini, cek dari luar, cek dari dalam. Puji Tuhan, astagfirullah, alhamdulillah. Semoga aja kedepannya juga nggak ada gimana-gimana di dalam diri aku, terutama di bagian apa ya, di bagian itu gitu ya, nggak ada kayak kista dan lain sebagainya. Semoga aja enggak, dan semoga kalian juga enggak ya guys. Terus nah karena asisten aku ngomong gitu, jadi aku kan kepikiran ya guys, wajar lah. Nah pokoknya aku nggak berpikir lama. Setelah asisten aku ngomong kayak gitu, pulang kerja aku langsung minta ke doi buat mampir ke apotek, karena kita kalau pulang itu pasti ngelewatin beberapa apotek gitu kan guys. Jadi aku suruh doi untuk berhenti dan aku yang turun, aku beli test pack ya kan. Jadi aku beli test pack dan ya kita langsung pulang. Habis itu setelah aku pulang, aku langsung tes kan. Nah aku langsung tes pack di toilet. Ya aku kayak biasa aja kan, tes pack ambil nyanyi bla 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 lele lalu, karena aku emang udah sering kan tes pack guys, tapi emang keseringannya itu negatif. Tapi beda dengan kali ini guys. Ya guys, jadi pas aku tes pack waktu itu aku tes garis 2 lah ini guys. Garis 2. By the way, aku mau ingetin ke kalian juga ya guys ya, buat kalian pejuang garis 2, jangan lupa bersyukur, jangan lupa jaga pokoknya sebaik-baiknya kalau emang udah gilirannya kalian dapetin garis 2. Dan kalau kalian yang belum dapat giliran garis 2, jangan menyerah, jangan patah semangat, pokoknya selalu berusaha, jangan lupa tetap doa. Oke, langsung lanjut lagi ke ceritanya. So ya, ini tes packnya waktu itu aku ngetes kalau nggak salah itu di tanggal 30 apa di tanggal 31 Desember, pokoknya itu tahun baru kalau nggak salah, 31 Desember ya. Iya, tahun baru aku baru tahu bahwa aku itu hamil. Dan aku nggak tahu ternyata aku ngantuk-ngantuk itu gejala hamil gitu. Karena bener banget karena ya aku nggak pernah hamil guys, jadi kan aku nggak tahu kan ciri-ciri orang hamil kayak gimana. Apa ya, tubuh aku berusaha ngasih tahu aku kalau aku hamil, tapi aku nggak peka gitu. Pokoknya kan aku nggak pernah hamil kan guys, jadi normal aja gitulah kan ya. Kita nggak tahu kalau bahwa tubuh tuh sebenarnya lagi ngingetin, hey kamu lagi hamil loh, tapi kok kamu nggak peka-peka gitu ya. Tapi karena untungnya udah aku tes pack, jadi aku tahu kan, wah hamil nih gitu kan. Nah habis itu aku langsung ke kamar, balik ngasih tahu doi buat tes packnya. By the way, aku nggak videoin waktu itu karena shaking banget, panik banget, kaget banget, seneng banget, happy, semua campur aduk, nggak tahu deh, pokoknya tuh feeling, nggak tahu perasaan itu kayak nggak bisa dideskripsikan gitu lah guys ya. Habis itu aku balik ke kamar, aku ngasih tahu ke doi, aku kasih tes packnya, terus dia langsung happy banget, dia loncat-loncat, dia sorry guys, ya pokoknya dia happy banget karena emang aku sama dia tuh emang nungguin saat itu tuh udah dari lama kan, 3 tahun laluan gitu. Terus akhirnya
yang kita mau tuh datang juga gitu kan guys. Maaf maaf banget guys. Wait, aku seneng banget, ternyata dia juga seneng gitu kan. Siapa sih yang nggak seneng kalau udah dapet titipan dari Tuhan gitu, bisa dipercayain gitu kan. Terus tanpa jeda waktu, nggak ada nyembunyiin apapun dari keluarga pacar aku, dari keluarga doi aku. Saat itu pun juga pacar aku langsung ngasih tahu neneknya, langsung ngasih tahu bapaknya, adik-adiknya. By the way, pacar aku itu keluarganya juga divorce, jadi mami sama daddy aku cerai, bapak sama mamanya dia tuh juga cerai. Jadi kita kayak cuman ngasih tahu yang ada aja saat itu gitu kan. Habis itu keluarganya dia juga happy banget, ya ampun ya udah ayo cepet nikah akhirnya bla bla, karena mereka emang keluarganya cowok aku tuh emang dari dulu kan nyuruh nikah karena kita udah lama randa rundu lah ya, kesana kesini berdua cuman status pacar doang, apalagi udah sering nginep di rumah. Kayak banyak juga omongan dari tetangga-tetangga gitu kan ngomongin kita. Cuman ya gimana ya guys, karena kita emang ngejalanin gitu kan, kita nggak mau dong nikah karena omongan tetangga yang ngomongin kenapa tuh kumpul kebo bla 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 bla. By the way, pemikiran kita beda ya guys. Jadi menurut aku sama doi aku, karena kita lebih prefer tuh kayak kita siapin dulu kitanya, ada tabungan, ada pegangan, bla bla bla, baru kita nikah gitu kan. Sebenarnya pacar aku dan aku tuh emang nggak terlalu harus banget nih hamil dulu baru nikah gitu, enggak sebenarnya. Cuman kalau semisalnya udah hamil dulu tuh lebih inilah ya kita gitu kan, karena takut juga kan guys nikah terus nanti takutnya lama nih nggak isi-isi gitu kan, kenapa nggak hamil-hamil gitu. Karena kan banyak juga kan guys pasangan, maaf ya guys, jangan yang nggak ada maksud buat nyinggung, karena ya takut aja gitu kan kita juga ngalamin hal kayak gitu, dan takutnya nanti aku ngerasa gagal juga jadi cewek, aku nggak bisa ngasih keturunan bla bla bla. Pasti bakalan ada omongan kayak gitu kan yang bakalan aku dengar. Jadi takut banget kalau misalnya ya kayak gitu kan, pasti ngerti ya kan. Oke, habis itu keluarga doi udah langsung tahu. Aku belum ngasih tahu mami aku guys. By the way, kalian sebenarnya nggak tahu semua tentang kehidupan aku kan guys, karena aku juga lumayan susah buat nyeritainnya karena itu beban mental sama fisik itu beda gitu ya guys ya. Jadi aku belum ngasih tahu mami aku bahwa aku hamil, karena emang rencananya itu mau aku kasih tahu ke mami itu di bulan April gitu guys ya, di ulang tahun aku. Jadi ya guys, maunya tuh aku kasih tahu mami aku di bulan April di hari ulang tahun aku, sekalian tuh kasih kado gitu kan, kadonya cucu nih Mi gitu. Ya sebenarnya emang sih mami aku tuh nggak terlalu setuju lah aku nikah muda ya guys, karena dulu mungkin dia ngalamin gitu kan, dan dia nggak mau aku ngerasain hal yang sama juga sama dia. Cuman karena kemarin ya namanya juga udah hamil, nggak mungkin dong kita gugurin, karena kita emang udah nungguin dari lama dan kita nggak mau ngambil jalan kayak gitu ya guys ya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab gitu ya kan. Habis itu dan kebetulan juga aku sama daddy aku hubungannya itu nggak terlalu cocok gitu kan. Aku nggak mau jelasin kenapa dan why gitu. Pokoknya intinya aku nggak terlalu ini sama daddy. Tapi hak asuh aku itu jatuhnya ke daddy kan, karena waktu kecil mami sama daddy divorce waktu aku umur 2 tahun. Jadi hak asuh aku ke WNI dong, karena mami aku WNA kan, jadi aku jatuhnya ke daddy aku. Jadi waktu kecil, dari kecil itu sampai aku umur 17 tahun itu aku tinggal sama daddy aku, karena setelah umur 17 tahun dan aku udah bisa memilih yang mana nih, kayaknya aku nggak cocok nih di sini, terus aku memilih keluar. Terus akhirnya aku sekarang tinggal sama pacar aku aja. Tapi aku nggak tinggal di rumah pacar aku tuh dari waktu aku memutuskan keluar dari rumah ya guys, bukan. Jadi dulu tuh aku tinggal di luar deh pokoknya, nggak di rumah pacar. Ini baru-baru banget nih tinggal ke rumah pacar kan, karena mau nikah juga.
Jadi berusaha untuk membiasakan diri di rumah berbaur, belajar gitu lah kan, karena kita bermasyarakat itu kan berbeda ya sama tinggal di rumah sendiri gitu ya kan. Karena kalian kan tahu, apalagi kalian orang Bali, kalian pasti tahu kan kehidupan orang Bali itu sesibuk apa sehari-harinya gitu ya kan guys. So ya akhirnya karena aku udah ditauin hamil sama keluarga yang cowok, akhirnya aku berusaha untuk ngontak ke keluarga aku yang di rumah apa ya aku bilang ya, rumah kecilku. Jadi aku ngontak nih keluarga aku yang di rumah karena aku masih hak asuh sana kan. Jadi kalau ada apa-apa, ada urusan kayak sekarang ini, kayak mau nikah itu kan pasti harus pulang kan. Jadi aku kontak keluarga aku yang di rumah Jadi aku kontak keluarga aku yang di rumah dedi aku gitu. Sebenarnya nggak semulus itu aku bisa pulang ke rumah dedi aku. Ya banyak hal yang aku laluin, tapi akhirnya aku bisa laluin. So ya akhirnya aku bisa pulang ke rumah dediku. Jadi aku pulang ke rumah sama pacar aku, sama keluarga pacar aku untuk ngebahas nikahan apa yang bakalan kita lakuin, dan ngasih tahu bahwa aku udah hamil dan kita bakalan nikah. Gimana keluarga dedi aku setuju nggak atau gimana, atau mau ngasih saran gimana gitu kan. Dan akhirnya puji Tuhan dedi aku ngerestuin, terus akhirnya diserahin aja ke keluarga yang cowok mau ngelakuinnya kapan, mau ngelaksanain hari bahagianya kapan, di tanggal berapa, acaranya apa aja, itu udah diserahin aja ke keluarga yang cowok. Jadi nggak diambil ribet lagi sama daddy aku. Untungnya thanks God, pacarku tuh udah langsung tuh kan nyari hari baik di kalender dan udah minta juga tanggal baik gitu. Habis itu dapatlah kita tanggal baik itu di tanggal 4 Maret sama 7 Maret. Jadi pas di bulan Maret itu kan ada hari raya gede juga ya guys untuk umat Hindu. Jadi hari raya Nyepi, pokoknya tanggal 3 kalau nggak salah itu hari raya Nyepi ya guys. Habis itu maunya itu rencananya di tanggal 4 Maret itu aku di ide dulu, Pande, maksudnya itu di Juang dulu ya kan. Bisa cari aja di Google artinya nyuang itu apa. Kalau di tradisi umat Hindu dalam pernikahan, cari aja Google, itu banyak banget penjelasannya dan lengkap banget. Semoga membantu juga dan menambah ilmu kalian tentang berbagai budaya yang ada di Bali ya. Oke, habis itu di tanggal 7-nya baru tuh acaranya nyuang. Tapi nyuangnya waktu itu maunya nggak langsung pragat, nggak langsung selesai itu gayanya, nggak langsung nganten gitu ya guys ya. Jadi cuman ide sama nyuang aja. Kenapa? Karena waktu itu kan aku keadaannya lagi hamil gitu kan. Jadi aku hamil, kalau di Bali harus mesangih dulu kan. Jadi aku belum mesangih waktu itu. Makanya rencananya kalau misalnya nanti anaknya jadi kalau misalnya anaknya udah lahir, baru deh nanti acaranya bakalan mesangih dulu, baru 3 bulanan atau 3 bulanan dulu baru mesangih, pokoknya gitu, baru diperagatin kayaknya, baru nganten gitu maunya kan guys, karena keadaan hamil gitu kan. Dan aku juga nggak ada ngerencanain buat priwed juga karena itu harinya udah mepet, plus kita nggak bakalan buat resepsi waktu itu karena kayaknya nggak langsung selesai gitu kan, acaranya nggak langsung selesai, nggak langsung full selesai nikah nih udah finish dan gitu kan. Jadi maunya itu pas 3 bulanan mesangih baru buat resepsi nikahan juga di situ gitu kan maunya. Karena waktu itu masih hamil muda juga, nggak berani kan buat ngambil kerjaan yang terlalu capek gitu. Apalagi priwed tuh kan ya panas-panasan seharian pasti kan, ambil foto sana sini naik turun gitu. Jadi aku sama doi dan keluarga doi sama keluarga aku juga mutusin buat jangan priwed dulu, jangan buat resepsi dulu, nanti resepsi pas udah mesangih sama 3 bulanan sama peragatan gitu lah kan, gitu maunya rencana awal. Dan kebetulan juga karena Januari ke Maret itu cepet,
Terus kita dapat tanggal baiknya itu di bulan Februari pertengahan gitu kan guys, jadi mepet juga. Jadi aku udah nyari tukang make up, nggak dapet karena udah full. Karena kalau di Bali tuh guys ya, kalau udah dapat hari baik itu tuh kayak semua tuh udah full. Aku nggak bisa ngebayangin, ternyata banyak banget ya yang udah nikah nih tanggal ini barengan nikah gitu. Terus akhirnya kita dapat nih mua kan, udah kita DP, udah kita kasih tahu juga tanggal bla bla bla, akhirnya kita dapat. Terus ya guys, by the way, sorry aku tadi salah ngomong, bukan di pertengahan Februari ya, kita dapat tanggal cantiknya itu di akhir Januari kalau nggak salah. Jadi 2 bulan nih sebelum acara aku udah nyari-nyari mua dan nggak dapet gitu. Jadi habis itu akhirnya dapet, udah kan, udah selesai. Dan aku ini udah ke dokter juga kan guys, by the way, lupa ngasih tahu. Jadi aku tuh waktu pertama kali tes hamilan dan tahu aku hamil via tes pack gitu kan, nah besoknya tuh aku langsung ke dokternya dekat sini juga. Langsung ke dokternya, langsung dicek juga. Ceknya itu dari transvagina, jadi dari bawah gitu dicek, dimasukin alat, terus bener kan ada bayinya, ada calon anaknya, ada calon janinnya gitu, dan ada di dalam kantung juga, sehat gitu kan. Ini dia fotonya guys. Jadi itu fotonya, jadi anak pertama aku. Dan ternyata setelah dicek itu usianya udah 5 minggu guys. Iya, yang ini udah 5 minggu nih. Habis itu udah dari dokter, kita langsung pulang. Dari dokter juga dapat obat, asam folat sama vitamin penguat kandungan gitu kan. Terus kita ikutin aja sesuai anjuran dokternya, disuruh konsumsi obatnya itu. Terus nanti 2 minggu setelah hari pertama cek waktu itu disuruh balik lagi buat cek USG, karena biasanya di atas usia 5 minggu itu detak jantung sama perkembangannya harus dicek gitu kan, karena waktu itu belum ada detak jantung nih guys di usia 5 minggu gitu kan. Oke. Setelah itu beberapa hari setelah itu pacar aku panas, demam. Dia demam karena dia tidur sama aku, otomatis aku kan yang ngejagain dia, yang ngerawat dia, yang ngompres lah, ingetin minum obat, ngambilin makan. Pokoknya nggak terlalu dapat rest gitulah aku ya, lumayan begadang juga. Dan kebetulan juga hamil aku itu nggak yang ribet gitu loh guys. Jadi aku hamil tuh kayak biasa aja gitu, ngantuk enggak. Pokoknya setelah aku hamil ngantuk aku tuh hilang guys, kayak enggak ngantuk lagi gitu siang-siangnya. Jadi sebelum aku tahu hamil tuh, aku kan tadi bilang aku tuh ngantuk kan gitu kan, tapi yang ini setelah aku tahu tuh ngantuknya tuh hilang, bener-bener kayak nggak ada lagi gitu. Jadi nggak ada mual, nggak ada pusing, nggak ada ngantuk, pokoknya kayak normally aja, cuma bedanya hamil gitu aja. Pengen makan ini, pengen makan itu nggak ada guys. Nah habis itu pacar aku sakit, bolak-balik ke dokter, aku juga yang nganter kan, bolak-balik ke dokter. Terus sempet juga ngecek trombosit, dan ternyata trombositnya dia turun. Nah panik kan, takutnya DB. Terus akhirnya dikasih obat, dosisnya lumayan tinggi. Terus akhirnya sembuh kan, Nah panasnya ke aku nih. Nah karena aku udah tahu aku hamil kan, nggak berani kan nggak berani langsung minumin obat yang biasanya aku minum kalau panas atau batuk gitu kan. Jadi aku balik lagi nih ke rumah sakitnya, tapi waktu itu nggak langsung ke dokternya, diarahinnya ke UGD-nya kan guys. Jadi sampai di UGD aku kasih tahu keluhanku, panas, habis itu batuk, pilek, berdahak, pokoknya lengkap deh tuh sakitnya. Habis itu dicek tensi, dicek suhu tubuh, dan akhirnya emang sakit panas. Terus aku dikasih obat kan, obatnya emang khusus untuk aman lah pokoknya untuk ibu hamil. Jadi aku dikasih yang sirup waktu itu.
jadi aku nggak berani terus-terusan untuk konsumsi obatnya. Jadi kayak aku waktu itu dapat sirup nggak sampai habis tuh guys aku minum, jadi cuman kayak aku minum sekali atau 2 kali gitu kan guys. Jadi udah agak mendingan, nggak aku minum lagi, aku perbanyak minum air aja. Habis itu, dan waktu itu masih normal ya guys ya, masih tetap konsumsi asam folat sama vitamin penguat kandungannya. Nah jadi waktu itu tetap juga hamil muda tetap aku buat kerja, karena ya aku ngerasanya hamilnya tuh nggak rewel gitu loh, nggak ada mual, nggak ada capek, nggak ada ngantuk, jadi biasa aja gitu kan. Jadi makanya aku bisa buat kerja, dan aku nggak mungkin kan ninggalin asistenku kerja sendiri aja. Sedangkan waktu itu ya ampun guys, sumpah rezeki anak tuh bener-bener banget aku rasain, karena waktu itu nggak tahu kenapa salon aku itu full terus bookingannya, nggak tahu. Jadi kalau kalian hamil syukurin aja guys, pasti ada aja rezeki yang datang. Itu tuh bener-bener aku rasain, beneran deh, kayak rezeki itu ngalir aja gitu. Kayak apalagi kalau mau deket-deket waktunya buat check up gitu ya, buat USG gitu kan, kayak anaknya tahu gitu loh, mamaku nih harus ada bekal nih buat ketemu aku, jadi rezekinya dilancarin aja gitu guys. Aduh pokoknya itu syukur banget tuh, beneran tuh aku rasain banget rezeki anak, bener, rezeki anak tuh beneran guys, nyata beneran. Habis itu udah ini juga kan, aku udah konsumsi susu hamil juga yang tahap 1 ke tahap 2 waktu itu kan. Jadi setelah itu setelah aku sakit udah sembuh, udah deket juga kan sama hari check up kedua gitu kan, setelah aku check up pertama kemarin tahu hamil 5 minggu. Nah jadi 2 minggu setelahnya aku balik lagi ke rumah sakit itu, terus dicek. Diceknya udah dianterin sama bapak calon mertua sama adik ipar yang paling kecil. Excited banget mereka nganterin aku buat check up babynya gitu ya. Terus akhirnya kita check up. Jadi kalau diperkirakan usia kandungan aku waktu itu 9 minggu guys ya, 9 minggu. 9 minggu tuh jatuhnya 3 bulan ya harusnya. Kok harusnya kak? Ya guys, jadi aku nggak tahu, I don't know what's happening, aku nggak tahu apa yang terjadi di dalam diri aku. Padahal aku makan udah aku jaga, aku ngerasa aku nggak terlalu capek, karena aku masih bisa aku buat ngepel, masih bisa aku buat nyapu, naik motor, masih bisa aku buat nyuci baju, bersihin WC. Pokoknya ambil pekerjaan rumah tuh aku masih fine, masih bisa gitu kan guys. Tapi aku rasain juga kalau pokoknya nggak sampai terlalu capek gitu kan, karena aku ngerasa badan aku tuh tenaganya masih gede, normal gitu kan. Tapi ternyata yang di dalam nggak kuat guys. Ya jadi janin aku ternyata dia nggak berkembang, jadi dia stuck di usia 7 minggu ini guys. Jadi dia stuck di usia 7 minggu yang harusnya usianya 9 minggu, dia stuck di 7 minggu dan nggak ada detak jantungnya. Itu hancur banget sih. Ya meskipun dia masih kecil, cuman masih gumpalan darah gitu ya guys, cuman dia tuh udah ada calon anaknya gitu loh, janinnya tuh ada, nggak hamil kosong gitu loh guys. Itu yang bikin aku tuh masih kayak
nyesek, belum bisa ikhlas gitu. Apalagi setiap check up tuh ngeliat perempuan-perempuan yang lagi hamil, yang perutnya udah gede-gede itu, aku tuh sama pacar aku tuh udah yang kayak berangan-angan gitu loh. Ya ampun, gak sabar perutnya segede itu, gak sabar ada yang nendang-nendang, gak sabar nanti ada yang ribut di kamar tuh. Sedihnya itu guys, apalagi waktu tahu kayak gitu tuh mertua cowok tuh ada kan, cuman ya emang dia nggak ikut ke dalam sih waktu itu, nggak ikut masuk ke ruangan buat ngecek baby gitu kan. Sebenarnya tuh dari awal aku ke dokter, aku tuh udah buat video guys, aku udah videoin gimana ya, aku udah videoin hari-hari kita ngecek ke dokter gitu. Tapi emang aku sama pacarku emang rencananya nggak langsung nginfoin hal kebahagiaan kita ini tuh ke kalian gitu kan, karena kan Amali juga ngasih tahu langsung keadaan lagi hamil muda rawan lah gitu kan. Jadi kita masih ngerasain tuh dari kalian, maunya tuh di hari ulang tahun aku baru kita kasih tahu kalian gitu kan. Tapi gak bisa, tapi malah sih berita sedih ke kalian guys. Apalagi ponakan deket rumah gitu, udah tahu gitu kan aku hamil. Sebenarnya tetangga tuh juga sebenarnya udah tahu kan aku kehilangan calon anak gitu, cuman mereka kayak ngejaga banget perasaan aku gitu guys. Mereka tuh kayak nggak mau nanya gitu, karena takut aku sedih lagi, takut aku ingat lagi gitu kan guys. Makanya aku buat video ini biar bisa ngejawab semua pertanyaan kalian di Instagram gitu. YouTube juga akhirnya udah dicek sama dokter dan dibilang bayi aku stuck di usia 7 minggu. Nah, habis itu disuruh sama dokter nggak mau langsung ambil kesimpulan pada saat itu juga ya guys. Jadi dokter bilang kita tunggu ya, kita tunggu 2 minggu lagi, nanti kita cek lagi, siapa tahu emang dedeknya emang belum mau ngasih lihat gitu kan. Siapa tahu nanti 2 minggu lagi dedeknya ada perkembangan, ada perubahan gitu kata dokter. Siapa tahu nanti detak jantungnya ada gitu. Maaf ya guys, jadi cengeng. Habis itu dokter ngasih saran jangan stres-stres ya bu, jangan terlalu kecapean ya, istirahat aja di rumah, bed rest. Aku tuh kayak nggak percaya gitu kan sama omongan dokter yang itu, karena aku ngerasa aku baik-baik aja gitu kan. Terus kalau emang janin aku tuh nggak bagus, harusnya kan ada kayak nge-flag gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener pure dari hamil, tahu pertama kali hamil tuh nggak ada nge-flag sama sekali guys. Jadi aku ngerasa aku tuh baik-baik aja, fine aja, kandungan aku fine juga. Dan dokter bilang kayak gitu tuh kan aku kayak ini alatnya yang salah bagi dokter yang nggak tahu ya gitu kan. Wajar kan jadi ngeraguin dokter. Nah akhirnya pulang dari sana kita nggak langsung ngasih tahu calon bapak mertua karena takut sedih kan, apalagi lagi seneng-senengnya, bahagia banget nganterin gitu, ngecek cucu. Habis itu aku nggak nyerah,
besoknya aku sama doi nyari nih ke dokter yang lain kan, nyari ke rumah sakit lain buat check up lagi, buat USG lagi. Jawabannya sama guys kayak kemarin gitu, padahal dokternya beda, tempat rumah sakitnya juga beda, jawabannya sama. Aku jadi makin kepikiran kan. Pacarku tuh untungnya dia sabar banget, dia tuh nyemangatin aku banget, padahal aku tahu dia tuh berharap banget anak yang ini tuh lahir sehat gitu kan. Aku tahu sebenarnya dia tuh sedihnya sama kayak aku, cuman dia masih, ya namanya cowok ya guys, masih bisa nyembunyiin gitu kan. Kalau aku bener-bener nggak bisa nyembunyiin guys, karena aku yang bawa gitu loh. Jadi aku ngerasa tuh kayak bodoh banget sih. Ngejaga belum lahirnya tuh belum bisa gitu, jadi mikir gitu guys, gimana nanti dia lahir, bisa nggak lu ngejaga jadi nggak sakit gitu saat itu gitu kan. Pacar aku tuh selalu nyemangatin aku, selalu ingetin sabar, nggak usah dipikirin dulu, yang penting kamunya dulu gitu. Habis itu karena dokter kedua udah bilang yang sama, aku tetap nggak nyerah kan. Jadi aku tetap kayak nyari-nyari di YouTube video-video orang tentang tentang yang aku alamin gitu kan, harus ngapain, harus konsumsi apa, harus ngindarin apa, semua udah aku lakuin. Pokoknya makan makanan yang tinggi asam folat, udah semua guys, kayak kacang-kacangan, sayuran, daging, itu tuh aku udah paksain buat makan. Minum susu yang biasanya 1 kali sehari aku minum 2 kali gitu, berharap bakal ada perkembangan gitu kan. Habis itu udah tiba lagi kan 2 minggu setelah itu, waktu buat USG ketiga. Oke, pergilah kita ke dokter yang dari awal kita USG, pergi ke sana lagi kan. Habis itu kita pergi ke sana, kita cek, masih sama guys. Kok mewek banget ya, maaf ya guys, masih sama gitu, nggak ada perubahan. Ini USG terakhir ya guys, ini USG terakhir, dokter bilang masih sama, nggak ada perubahan gitu. Terus akhirnya udah langsung kan disaranin sama dokter. Terus saat itu juga disaranin kan guys sama dokternya, gimana bu, mau langsung di ini nggak, mau langsung dijadwalin buat kuret nggak gitu. Sedih banget harus dengar omongan dokter kayak gitu kan guys. Cuman kalau nggak gitu jadi nggak bagus di aku gitu. Terus aku bilang ke dokternya, nanti dulu ya dok, kasih saya pulang dulu, saya kasih tahu keluarga di rumah dulu, karena ini kan yang tahu bukan cuman kita berdua kan guys, yang tahu tuh udah sekeluarga gitu, jadi harus ngasih tahu keluarga dulu, apalagi waktu itu acaranya udah deket gitu kan. Iya baik, tapi jangan terlalu lama ya bu, nanti nggak baik di dalam, nggak baik ke ibunya nanti, terus dia nggak ngerasain sakit juga, mending dikuret aja, karena kan nanti di anestesi juga, jadi diangkatnya tuh
nggak ada rasa sakit gitu. Aku tuh ngerasa kayak iya badannya nggak ngerasain sakit gitu, tapi di akunya gitu loh guys, sedih gitu kan, calon anak pertama gitu harus diangkat gitu, nggak bisa dipertahankan lagi gitu kan. Aku tuh pas disuruh kayak gitu pasti nggak nyerah gitu guys, masih yang ngechat teman-teman yang udah lahiran, yang udah pernah ngalamin sebelum aku gitu kan, ngechat gimana harusnya gitu, disaranin ke dokter lain, dokter yang lebih bagus lagi, udah nyoba ke sana 3 kali, cuman kayak emang gak jodoh mungkin, dan emang anaknya juga nggak bisa diselamatin gitu mungkin kan. Jadi oke, aku pasrahin aja pacarku juga gitu, nggak apa kalau emang harus diangkat, nggak apa kok, nggak ngebatalin acara kita berdua juga gitu. Sedihnya guys, karena kan emang sebenarnya tuh nikah ini tuh alasannya hamil gitu kan guys, tapi pas acaranya udah mau kita jalanin tuh karena alasan yang itu malah sedih gitu kan. Ya emang sih guys, hamil tuh bisa diusahain lagi, bisa dicoba lagi, cuman tuh kayak feelnya tuh beda gitu loh guys, karena ini kan bener-bener kayak pertama kali banget aku hamil terus nikah akhirnya karena ini gitu, tapi sekarang malah yang diharapin malah ninggalin gitu kan, sedih lah. Buat kalian juga yang ngalamin sama kayak aku, semangat semangat ya, kita jangan lupa komen juga di bawah ya. Jadi setelah pulang dari sana, dari USG, besoknya aku malah keluar darah guys dari vagina kan, jadi ada keluar darah gitu. Keluar darahnya tuh nggak banyak, cuman kayak lendir gitu, tapi ada darah-darahnya. Waktu itu tuh perutku mules kan, jadi perutku mules, pengen beol gitu. Terus akhirnya aku ke toilet, setelah toilet pengen beol, nggak ada beol gitu kan, tapi tetap cebokan kan. Nah pas cebok itu apa nih, licin gitu kan, baru aku lihat tuh udah darah di tangan aku gitu. Aku panik, nah aku kasih tahu langsung pacarku keluar darah gitu. Habis itu pacarku udah, ya udah ikhlas ya, jangan dipaksain ya, digituin, sabar nanti kita coba lagi gitu, ikhlasin aja ya gitu. Dia bilang pokoknya aku udah gak bisa ngomong lagi, aku gak mau maksain juga, takutnya juga malah gak bagus ke aku gitu kan guys. Akhirnya aku bilang ya oke, kita kuret aja ya gitu, aku cuman bisa ngangguk. Terus akhirnya saat itu kita langsung telepon pihak rumah sakitnya, front office ya, kita langsung telepon, kita langsung booking, karena emang dari awal kita di rumah sakit itu jadi mau ngelakuin tindakan ini juga kita maunya di rumah sakit yang sama gitu guys, kayak biar nggak pindah-pindah dan biar nggak beda-beda dokter gitu. Habis itu kita dari awal sama dokter Ratih namanya, jadi kita langsung buat appointment, kita langsung bilang sama front office-nya kalau aku mau kuret gitu, saya mau kuret sama dokter Ratih untuk besok bisa di jam berapa gitu kan.
Dan dari awal tuh emang dokter Ratih ngasih saran buat pakai umum, jangan pakai BPJS, nanti sakit. Kalau pakai BPJS pakainya bius lokal, dokternya bilang gitu. Karena kita orang awam nggak tahu apa-apa, jadi kita bilang oke aja kan. Dan biar aku juga nggak terlalu ngerasain sakit pas operasinya gitu, karena aku emang nggak pernah operasi seumur hidupku guys, belum pernah. Jadi ini operasi pertama aku gitu. Akhirnya front office-nya bilang untuk jadwal besok sama dokter Ratih, dia selesai praktek di jam 7 pagi ya Bu. Jadi kalau mau tindakan sama dokter Ratih, usahain sampai di rumah sakit sebelum jam 6 ya Bu, digituin kan sama front office-nya. Jadi kita oke gitu kan. Nah karena operasi jadi aku disuruh puasa tuh dari jam 9 malam, boleh minum air cuman dikit-dikit gitu kan guys. Nah setelah matiin telepon tuh perutku tuh langsung mules, nggak tahu kenapa. Jadi aku nelpon itu di tanggal 1 malam kan, jam 8 malam gitu. Setelah bilang jadwal buat kuret, perutku tuh mules gitu guys, mules banget, kayak sakitnya tuh nggak tahu di mana gitu, nggak bisa jelasin juga, nggak pernah ngerasain sakit kayak gitu kan. Habis itu udah nggak bisa tidur, aku udah pakai pembalut juga kan buat jaga-jaga, siapa tahu pendarahan biar nggak tembus sana sini gitu. Akhirnya tidur nggak bisa, kayak tidur lagi bangun lagi, tidur lagi bangun lagi gitu. Terus akhirnya aku cari-cari di Google, itu katanya kayak pembukaan gitu kan, kayak pembukaan orang lahiran normal gitu. Sakit banget. Buat kalian yang udah punya istri yang lagi ngalamin mau lahiran gitu, sayangin istri kalian ya guys, karena bener-bener tuh sakit banget. Kalian nggak tahu, kalian nggak bakal pernah ngerasain itu kan, kayak gimana sakitnya orang mau melahirkan, mau ngeluarin calon penerus keluarga gitu kan. Itu perjuangan bener-bener sakit banget guys. Kalau datang bulan pun nggak sesakit itu. Ya waktu itu tuh sakit banget, pacarku bantuin urut, pokoknya dia taking care banget gitu kan, pokoknya dia take care banget sama aku gitu, kasih minum, dipijatin, diurut-urut gitu. Habis itu udah bunyi kan alarmnya, kita udah ngeset alarm itu di jam 4:30. Pacarku udah ngambil mobil, aku udah prepare, udah sakit kan. Nah pas udah mau jalan aku bangun kan, aku bangun dari kasur kayak ada yang keluar gitu, pokoknya nggak bisa ditahan gitu, pokoknya dia keluar aja gitu, blud gitulah kan, keluar aja, nggak bisa ditahan kayak gitu, nggak bisa. Kayak mau nahan kencing tuh biasanya kan bisa kan, ini tuh kayak nggak bisa, meskipun udah ditahan tuh nggak mau, pokoknya dia keluar gitu. Habis itu nangis kan, panik gitu. Mertua aku yang cowok datang bantuin ke mobil gitu. Terus aku berangkat sama pacarku berdua aja kan, karena adik-adik nanti sekolah, jadi nenek juga yang ngurusin. Bapak juga waktu itu baru datang gitu kan, karena ada acara keluarga kan di rumah, jadi kayak baru datang dari bantu-bantu keluarga gitu. Habis itu kita berangkat ke rumah sakit, ternyata bapak mertua tuh nyusul. Dia tuh bener-bener care banget guys, bersyukur banget punya mertua kayak gitu, meskipun sebenarnya aku kelihatan cuek gitu ya, cuman bener-bener kayak bersyukur banget gitu punya mertua cowok kayak gitu. Pacarku punya nenek juga bersyukur, sayang banget gitu sama aku, bener-bener kayak nggak ada ngebedain gitu anak orang lain gitu kan. Disusul pakai motor sama mertua, aku udah di rumah sakit kan.
Nah, aku sampai di rumah sakit itu jam 5 pagi. Aku udah sakit-sakit tuh di mobil, pacarku udah berusaha nenangin dia sambil nyetir gitu. Pokoknya aku nggak bisa kan guys, nggak bisa nyembunyiin sakitnya, nggak bisa nahan sakitnya itu karena sakit banget. Nah, pas udah sampai di rumah sakit, waktu di parkiran tuh keluar lagi satu gitu. Apa nih keluar lagi gitu, aku bilang kan sambil nangis. Pacarku udah aduh juga gitu, aduh keluar lagi gitu, dia bilang. habis itu langsung ke UGD kan, langsung lari ke UGD. Situ sampai di UGD tuh aku kesel banget sama penanganan rumah sakitnya tuh guys, kayak nggak ada penanganan sama sekali. Padahal itu rumah sakit baru, rumah sakit swasta gitu kan, nggak ada penanganan gitu. Aku udah darah, udah berceceran, jadi aku langsung dibukain aja celanaku kan sama perawatnya. Celanaku dibukain dan kayak ada yang jatuh gitu di bed rumah sakitnya gitu kan. Ternyata bener itu janinnya sama ari-arinya tuh udah di luar, udah keluar gitu guys. Janinku tuh nggak pernah ngerepotin aku gitu, sampai keguguran aja tuh dia kayak pinter gitu, keluar sendiri gitu dia. Habis itu udah dibersihin, pembalutku udah dilepasin, udah dimasukin ke kresek sama janinnya sama hari-harinya. Terus mau diambil kan sama perawatnya. Terus aku bilang, sus kasih lihat saya gituin. Terus perawatnya bilang, yakin bu kuat nanti ngeliatnya, digituin kan. Tuh di situ aku bilang, iya sus, gituin. Terus akhirnya aku lihat dia tuh, terus aku lihat tuh kantong rahimnya tuh masih segede telur guys, telur yang nggak isi cangkangnya gitu. Terus janinnya aku lihat juga di dalam kayak masih segede anak tikus gitu guys. Fotonya ini guys, tapi aku blur ya, sebenarnya aku nggak mau nunjukin. Cuma siapa tahu nanti dari kalian ada yang ngalamin juga sama kayak aku. Semoga aja nggak ada, cuman buat jaga-jaga gitu guys. Maaf aku blur ya guys, karena takut kena beda juga dari YouTube, dan ini sebenarnya sensitif banget. So ya, waktu itu mamiku datang juga. Kok bisa, padahal mami kan belum tahu gitu kan, karena itu kejadiannya Februari. Jadi setelah emang disuruh kuret itu, aku udah langsung kasih tahu ke mami guys kalau aku hamil bla bla bla, dan ternyata aku harus diangkat janinnya. Terus mamiku puji Tuhan sebenarnya dia bersyukur banget, dia seneng dia bakalan jadi grandma gitu. Tapi emang Tuhan punya jalan lain gitu guys ya. Jadi mamiku datang juga ke rumah sakit nemenin aku operasi. Dan aku keselnya tuh guys ya, setelah aku bilang kayak aku mau mati deh, gak ada tindakan sama sekali banget dari rumah sakit, padahal kan aku bayarnya pakai umum nggak pakai BPJS. Terus aku baru bilang gitu, aku baru diinfus. Kesel banget. Dari jam 5 pagi, jam 7 pagi itu aku baru diinfus guys, sedangkan aku pendarahan aktif, darahnya tuh full di bed aku, bahkan sampai berdiri aja tuh darahnya nyecer kan. Terus akhirnya karena aku booking sama dokter Ati disuruh jam 6 aku udah tindakan, ternyata jam 7 pagi pun aku belum diambil. Ternyata jam 7 pagi pun aku belum diambil, belum ada tindakan, dan janinku udah keluar sendiri.
aku sampai telepon ke front office-nya, mana nih dokternya, gimana nih, bla bla bla, karena kan kita nggak mungkin dong langsung pulang, karena kita harus ngecek di dalam kan, kayak gimana di dalam udah bersih belum. Terus akhirnya dibilang lah dokter Ati masih ada tindakan bla bla bla. Terus akhirnya puncaknya sakit perutku udah hilang, udah sampai hilang guys, nih dokter baru nongol. Kesel aja gitu loh, maksudnya kalau emang udah dokternya lagi tindakan ya, meskipun udah ngebookingnya sama dokter Ati, kan harusnya tawarin kayak, ada dokter ini mau nggak ditindakin sama dokter yang ini aja biar lebih cepet bla bla bla, ya kan? Soalnya nggak sih, make sense nggak, meskipun kita nggak booking gitu kan. Ketimbang ntar nih sampai meninggal nungguin bookingan doang, terus gimana? Sedangkan ada dokter lain yang masih santai-santai lele, seharusnya bisa ngambil gitu loh, ya kan? Aku nggak nyebutin dokter Ratih itu dokter yang mana, namanya siapa, tugas di mana ya guys, jadi it's fine. Jadi setelah itu jam berapa ya, jam 10, nah jam 10 pagi dokter Ratih baru nongol. Jam 10 pagi baru datang, habis itu dicek vagina aku, dimasukin sama tangannya dia, dibersihin di dalam pakai tangan, dikeluarin darah-darah yang masih di dalam, sakit banget. Habis itu dicek lagi pakai transvagina, udah dicek ternyata di dalam masih ada sisa darahnya gitu, dan harus dikuret, tetap harus dikuret meskipun janinnya udah keluar gitu. Habis itu oke, kuret nih, jadi ini kuret kan. Nah ternyata tindakannya itu jam 11, sakit udah hilang, darah udah nyusut, pokoknya kayak nggak ngerti banget deh sama rumah sakitnya itu, nggak ngerti, kapok banget, nggak mau lagi kesana beneran. Pacarku, keluarga pacarku juga udah ngamuk-ngamuk gitu kan, udah di swab, udah dicek darah, tensi tinggi. Itu seumur hidup aku tumben banget punya tensi tinggi guys, mungkin karena aku tegang, pikiran kemana-mana, sedih, orang-orang sekitar nangis, aku kepikiran anakku hilang, nahan sakit, tensiku tinggi kan. Nah tensiku tuh 147 kalau nggak salah waktu itu sebelum tindakan. Nah akhirnya udah tiba nih jam waktu tindakan, jam 11 kan. Jam 11 oke, kita masuk ke ruangan, dicek dulu detak jantung, dicek pakai mesin bip 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 gitu kan, yang ini guys, kurang lebih kayak gitu videonya waktu keadaan waktu itu. Dan kalian super duper care banget sama aku guys, aku upload foto di story banyak banget yang nge-reply, banyak banget yang nge-DM, yang support, yang doain tuh banyak banget. Bahkan belum aku balas sampai saat ini karena aku nggak mungkin balas satu-satu dan ngejelasin satu-satu ke kalian. Jadi aku buatin video ini buat ngejawab semua pertanyaan kalian. Aku sebenarnya udah ada jawabin beberapa pertanyaan yang nge-DM aku, cuman itu hanya beberapa orang-orang yang tahu saat itu tuh aku kenapa, aku gimana gitu kan. Jadi beberapa orang aja yang udah tahu aku hamil dan ngelihat aku kayak gitu, jadi cuman beberapa orang aja yang aku jawabin aku lagi kenapa, aku lagi guguran gitu kan. Akhirnya oke, aku tindakan dibius, dicek tensi juga, tensiku makin naik, tensiku 170 sekian. Seharusnya nggak boleh dilakuin tindakan, tapi nggak tahu dokternya tetap ngelakuin tindakannya. Oke, habis itu operasinya cuman sejaman kalau nggak salah. Akhirnya aku sadar di jam 12. Terus aku makan, habis makan dan udah agak tenangan di jam 12 aku langsung balik karena waktu janin aku udah keluar itu udah diambil sama bapak mertuaku. Dan waktu aku tindakan, pacar aku balik ke rumahnya buat nguburin janinnya. Jadi itu dikubur di pacarku, pokoknya di kuburannya pacarku gitulah kan. Maksudnya di kuburan, ya pokoknya di kuburan gitu, dikubur bukan di rumah gitu ya guys. Dan nggak dibuatin upacara agama yang besar gitu karena emang dari awal nggak ada detak jantungnya dan masih kecil gitu katanya. Jadi karena aku nggak tahu ya guys untuk masalah
beban tenan atau upacara untuk yang kayak gitu-gitu aku nggak tahu kan. Jadi aku ngikut aja, kalau emang harusnya digituin aja ya udah digituin aja gitu kan. Kalau emang harusnya ada bantuan yang lain, kalian bisa saranin di bawah ya guys. Habis itu, nah aku udah selesai tindakan, pacarku udah di rumah sakit lagi, udah ada di samping aku lagi, mami aku udah di samping aku, bapak mertua juga udah ada di sebelah. Oke, habis itu udah selesai tindakan, di jam satunya kita udah boleh keluar nih dari rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit aku kena biaya penanganan semuanya, makan, swab, kuret itu 4,8 sekian gitulah guys. Habis itu aku nggak langsung balik ke rumah pacarku, aku langsung ke Ubud, langsung ke mami kan buat nenangin diri. Yang aku buat story sedih-sedih gitu, itu tuh aku di rumah mamiku, dan aku sempat buat video juga kan yang ini guys. Jangan lupa ditonton, jangan lupa di like. Ini sebenarnya sehari setelah aku keguguran guys. Jadi anak aku itu keluar itu di tanggal 2 Februari 2022. Cantik banget tanggalnya, tanggal dia ninggalin aku, cantik banget, nyesek banget gitu loh, kok bisa ya gitu. Makanya kemarin waktu di Instagram waktu aku aktif itu aku sering banget kan ngetik tanggal itu. Pokoknya itu tanggal yang gak mungkin banget buat dilupain gitu guys. Dan emang rencananya mau aku tato juga ya, meskipun ya mungkin beberapa dari kalian ngapain sih ditato, bla bla, alay banget deh. Ya terserah gue gitu ya kan. So ya, jadi karena aku udah keguguran dan udah keluarga besar juga udah tahu, keluarga di rumahku pun juga udah tahu gitu kan. Jadi kita punya kesempatan gitu guys. Jadi aku sama keluargaku sama keluarga pacarku udah memutuskan untuk reschedule. Jadi acara pernikahan aku sama pacarku bisa ditunda dulu guys. Jadi kita memutuskan untuk mundurin acaranya. By the way, nih guys, foto anakku dari kubur. Semoga dia jadi tabungan aku di sana ya guys. Oke, jadi kita reschedule acara pernikahan kita ke bulan Agustus karena pacar aku mintanya di bulan kelahirannya dia gitu guys. Jadi pacarku ulang tahun di tanggal 5 Agustus. Nah, jadi pacarku ulang tahun di 5 Agustus dan udah dicari juga tanggal baik dan hari baik untuk pernikahan di bulan Agustus. Itu kita dapetnya di tanggal 10 guys. Jadi di 10 Agustus nanti doain ya guys, semoga lancar. Sampai hari H-nya juga lancar, doain ya guys. Dan buat kalian yang mau ngerencanain pernikahan, semoga dilancarkan, semoga kita berbahagia. Dan semoga kalian semua selalu support aku. Nanti aku pasti bakalan ngajak kalian juga ngikutin persiapan-persiapan apa aja yang aku lakuin untuk pernikahan aku. Mulai dari nyiapin souvenir, mungkin nyari dekorasi, nyari catering dan sebagainya. Nanti pasti bakalan aku videoin biar kalian juga ngikutin hari besar di hidup aku gitu ya guys ya. Kalau kalian mau nanya apa aja, bisa kalian komen di bawah. Nanya tentang apapun itu di video ini, tanya aja di bawah, nanti sebisa mungkin bakalan aku bales ya guys. Jangan lupa support juga terus aku di YouTube channel aku ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu bisa support aku, selalu mendapatkan hari-hari baik. Nah, pokoknya percaya aja guys, apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu pasti bakalan ada hari indah esok hari.